Chapter 1371. Kali ini Tungku Roh yang mendalam menyerap api yin, yang benar-benar berbeda dari penyerapan dan pelestarian benih api sebelumnya. Benih api yang diserap sebelumnya disimpan di ruang halus di dalam Tungku Roh yang mendalam, dan benih api tidak akan bersentuhan sama sekali. Namun kali ini, tungku itu sendiri mulai menyerap kekuatan api yin, yang sama sekali berbeda dengan menyerap benih api. Yang Chen selama ini tidak menganggap api yin sebagai sejenis benih api, tetapi sebagai semacam aura. Di bawah perlindungan bab prestasi, Yang Chen ingin sepenuhnya menyempurnakan aura api yin di seluruh Tungku Roh yang mendalam. Di masa depan, pil obat apapun yang dimurnikan dengan Tungku Roh yang mendalam secara alami akan memiliki ki api yin, dan akan ada semacam efek obat untuk memurnikan tubuh dari udara tipis. Tanpa kendali pemurnian inti benua iblis, Yang Chen jauh lebih santai dan mengabdikan dirinya pada proses pemurnian Tungku Roh yang mendalam. Gelombang kekuatan yang tiba-tiba membuat Yang Chen merasa sangat nyaman hingga dia hampir mengerang keras. Segera setelah Tungku Roh yang mendalam dimurnikan, kesengsaraan api yin ke-9 diperpanjang beberapa kali begitu saja. Akhirnya, setelah 2 hari, api yin terakhir juga memasuki Tungku Roh yang mendalam, dan awan kesusahan di zona bahaya mulai menghilang dengan cepat. Boom! Ketika semuanya telah selesai dan awan kesengsaraan menghilang, kekuatan spiritual di tubuh Yang Chen akhirnya menyelesaikan konversi dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Dalam sekejap, kekuatan spiritual dikompresi setidaknya 2 kali, meridian menjadi kosong, dan energi spiritual di ruang sekitarnya mulai terisi kembali secara gila-gilaan. Tubuh orang kuat turban kuning yang memurnikan kekuatan misterius berada di tengah laut, dan telah sepenuhnya mengalami tekanan kesengsaraan api yin. Bentuk tubuh Yang Chen tidak banyak berubah, namun Yang Chen sendiri dapat merasakan kepadatan otot dan tendonnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Meskipun tidak ada usaha, perasaan kekuatan melonjak yang diberikan tubuhnya membuat Yang Chen merasa sangat baik. Tanpa ujian, Yang Chen tahu bahwa setelah mengalami baptisan api yin, kekuatannya setidaknya meningkat 2 kali lipat, dan kekuatan tubuhnya juga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Lautan kesadaran terbungkus dalam api dan dibakar dari dalam keluar, seolah-olah semua hal yang tidak diperlukan di lautan kesadaran telah diusir. Di bawah pengaruh api, lautan kesadarannya terus mengembang seolah mengembang karena panas dan menyusut karena dingin. Itu hanya berhenti setelah berkembang menjadi 2 kali ukuran aslinya. Nyala api dengan cepat menghilang dan lautan kesadarannya mulai menyusut secara perlahan, berhenti pada ukuran sekitar 6.000 mu. Dibandingkan terakhir kali, lautan kesadarannya telah meluas hampir 1.000 mu. Setelah mengalami baptisan api yin, kesadaran spiritualnya menerobos hambatan tahap ke-10 alam abadi manusia dan sepenuhnya memasuki alam abadi duniawi. Meskipun dia hanya seorang earthly immortal kelas 1, itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini, Yang Chen akhirnya menjadi master sejati panggung Dacheng. Seluruh keluarga juga memasuki tahap Dacheng, dan tidak ada basis budidaya tahap Yuanying. Saat awan kesengsaraan menghilang, sosok Sun Qingsui sudah bergegas keluar dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Yang Chen. Orang kedua yang tiba di sisi Yang Chen adalah Si Wushuang, menempati sisi lain dada Yang Chen. Gao Yue, Si Sanshan, Gong Sunling, dan saudara perempuan Murong hanya berjalan ke sisi Yang Chen sambil tersenyum dan melihat mereka bertiga berpelukan. Saat ini, Yang Chen tidak berani melakukan tindakan memeluk Sun Qingsui dan Si Wushuang, karena takut akan menyakiti mereka jika tidak beradaptasi dengan kekuatan tubuhnya. Ia hanya bisa merentangkan tangannya dan membiarkan kedua wanita itu memeluknya di kiri dan kanan, seolah mengungkapkan ketidakbersalahannya. Aksi lucu tersebut membuat para wanita yang datang kemudian tertawa. Selamat, suamiku. Ketika kegembiraan semua orang perlahan mereda, para wanita memberi selamat kepada Yang Chen. Semua orang bahagia dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sebelum kesengsaraan surgawi Yang Chen begitu menakutkan sehingga setiap orang memiliki ilusi untuk selamat dari bencana. Yang Chen menerima ucapan selamat dari para wanita dengan penuh kegembiraan, namun ekspresi harapan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Begitu dia mencapai tahap kendaraan hebat, dia hanya perlu menunggu sumur Lang yang mulai mengirimkan orang-orang Taitian selangkah demi selangkah ke dalam jurang kehancuran. Memikirkan bahwa keinginan yang telah lama diidam-idamkan dalam 2 masa hidupnya akan segera terwujud, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Para wanita memandang Yang Chen dengan heran. Untuk dapat membuat Yang Chen seperti ini, itu berarti itu adalah peristiwa besar. Suamiku, apakah ada sesuatu yang besar yang harus dilakukan di panggung kendaraan hebat? Gong Sunling dan Murong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Acara besar. Yang Chen berhenti sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum, benar, ini peristiwa besar. Dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang lebih besar dari ini. Petik 2. Ketika semua orang menanyakan detail lebih lanjut, Yang Chen tidak banyak bicara. Dia hanya menginstruksikan, cepat dan konsolidasikan kultivasimu. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, itu harus menunggu sampai kita meninggalkan sumur Langya. Para wanita tidak setuju tetapi Yang Chen mengambil keputusan. Dia tutup mulut dan menolak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang sudah lama menebak, tetapi tidak ada yang langsung ke pokok permasalahan dan mereka kehilangan minat. Hanya Gong Sunling yang sepertinya memikirkan sesuatu dan memikirkannya, tapi dia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Berpuluh-puluh tahun berkultivasi dengan penuh dedikasi sudah cukup untuk membuat urusan sekte surga terbesar berkembang sampai batas tertentu. Orang-orang di rumah abadi anggur seharusnya mulai menyelidiki secara perlahan petani wanita mana yang hilang. Hilangnya ratusan kultivator wanita terkenal jelas merupakan peristiwa besar. Ia yakin dalam waktu dekat, topik perbincangan di mulut para penggarap hanya akan seperti ini. Persiapan formasi penindasan asli langit dan bumi yang abadi hampir selesai. Mata formasi dapat digunakan sekitar 10 atau 20 tahun. Yang Si, kepala pelayan yang telah bertahan selama bertahun-tahun, dan akhirnya tiba waktunya untuk melihat bulan.
Tuan muda sekte yang malang, Li Liheng, dalam kehidupan ini, dia masih tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh Yang Si. Semua ini masih membutuhkan sumbu untuk meledak, yang telah direncanakan oleh Yang Chen. Ketika dia sendirian dengan Gong Sunling, Yang Chen bertanya tentang situasi Li Junyu, tetua Pulau Abadi Giok Hijau yang pertama kali dikumpulkan ke dalam peta geografis Sungai Pegunungan. Dia masih berkultivasi di peta, ada apa? Gong Sunling bertanya. Tidak apa-apa, lebih perhatikan dia selama ini dan hancurkan pikirannya sepenuhnya. Saat aku keluar, suamiku akan sangat berguna. Yang Chen berbisik. Dia yakin Gong Sunling akan melakukan sesuatu dengan benar. Bagi penatua Li Junyu yang ingin membunuhnya, Yang Chen bahkan tidak memiliki simpati sedikitpun. Pada saat itu, dia tidak langsung membunuhnya dan membiarkannya hidup begitu lama. Itu sudah menjadi hati Yang Chen yang besar. Di masa depan, segala sesuatu yang dilakukan Yang Chen, dia akan membayar harga atas perilakunya sendiri. Li Junyu, Liu Ziwei, Bei Suangyu, Yang Si, Li Liheng, Liu Fengzi, Sutra Hati Setan Bebas, Formasi Penindasan Asli Langit dan Bumi yang Abadi, semua ini adalah tautan terkait dalam serangkaian rencana Yang Chen, dan akhirnya, semuanya tautannya dirangkai menjadi satu. Pada saat itu juga merupakan awal dari kehancuran orang-orang Taitian. Selanjutnya, semua orang mengkonsolidasikan budidaya mereka sambil menunggu waktu untuk meninggalkan Sumur Langya. Chapter 1372. Melewati kesengsaraan adalah salah satu tujuan Yang Chen memasuki Sumur Langya bersama istri dan selirnya. Kini semuanya telah tercapai. Pada dasarnya Yang Chen sudah tidak memiliki tekanan lagi di Sumur Langya, hanya menunggu hari di mana Sumur Langya dibuka. Inti dari benua iblis disempurnakan oleh Yang Chen dengan bantuan kesengsaraan, yang merupakan kejutan yang tidak terduga. Kesengsaraan api Yin Mahayana biasa tidak dapat mendukung energi besar untuk memurnikan inti benua iblis sama sekali, tetapi kesengsaraan api Yin yang dipicu oleh Yang Chen puluhan kali lebih kuat daripada kesengsaraan biasa. Kekuatan kuat ini dipinjam oleh Yang Chen untuk menyempurnakan inti benua iblis, dan akhirnya terbayar. Pada saat pemurnian, Yang Chen masih berada di tengah kesengsaraan, jadi dia secara naluriah menutup pintu keluar ruang angkasa secara langsung. Bagaimanapun, itu telah disempurnakan, dan hanya masalah pikiran Yang Chen untuk membuka atau menutupnya. Namun yang tidak disangka Yang Chen adalah benua iblis tiba-tiba mengalami perubahan yang mengerikan pada saat itu. The Ultimate Demonized Fin mati dan digantikan oleh pohon raksasa yang di iblis. Kekuatan atribut tumbuhan memungkinkan pohon raksasa iblis untuk secara langsung menempati posisi tanaman anggur iblis tertinggi, dengan kuat membungkus titik keluar energi iblis di bawah akarnya sendiri. Setelah keluarga Yang Chen meninggalkan benua iblis, butuh waktu kurang dari 1 tahun bagi makhluk iblis terhebat baru untuk dilahirkan kembali di inti benua iblis. Meskipun kekuatannya tidak sekuat Fin Ultimate Demonized, ia sudah menjadi yang terkuat di area inti benua iblis. Setelah ratusan tahun terus-menerus terpapar energi iblis konsentrasi tinggi, pohon raksasa iblis telah berhasil dikatalisis ke tingkat pertama bumi abadi oleh energi iblis. Pada waktunya, akan mudah untuk menjadi Earth Immortal kelas 2 seperti Fin Ultimate Demonized. Namun, mimpi ini tiba-tiba terputus pada saat Yang Chen menyempurnakan inti benua iblis. Sejak saat itu, tidak ada jejak energi iblis yang meluap dari titik keluarnya energi iblis yang mengerikan itu. Tiba-tiba, area inti dari seluruh benua iblis mulai bergejolak seperti lautan yang mengamuk. Binatang buas di area tengah mengandalkan nutrisi energi iblis untuk terus membiakkan generasi berikutnya. Setelah sumber energi iblis terputus, mereka tidak lagi memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Tanpa nutrisi dari demonic ki, semua binatang segera menjadi gelisah. Awalnya, setelah terpengaruh oleh ki iblis, naluri binatang iblis itu adalah membunuh. Sekarang, bahkan binatang yang berkembang biak sudah mulai menjadi seperti ini. Spesies binatang yang tak terhitung jumlahnya mulai saling membunuh dalam hiruk pikuk, mengubah seluruh wilayah inti menjadi rumah jagal besar. Jika ada orang di benua iblis yang bisa memasuki area ini, mereka akan ketakutan dengan pemandangan gila di sini. Bahkan jika Yang Chen pernah memasuki area ini di masa lalu, dia pasti akan terbunuh seketika. Tidak ada kemungkinan dia selamat. Area tengahnya seperti ini. Di bagian lain benua iblis, tiba-tiba terjadi badai binatang iblis yang membunuh dengan ganas. Para master yang sedang berlatih di benua iblis menatap dengan tercengang pada binatang iblis yang menjadi lebih kejam dari sebelumnya dalam sekejap, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Yang lebih pintar segera mulai melarikan diri dengan panik. Apapun yang terjadi, mereka harus pergi ke tempat aman terlebih dahulu. Dan beberapa orang serakah masih ingin memanfaatkan kesempatan monster iblis saling membunuh untuk mendapatkan lebih banyak manik iblis. Semua ini terjadi, Yang Chen, tidak jelas untuk saat ini. Dia hanya tahu bahwa setelah dia menutup jalan di mana ki iblis melarikan diri, dia tidak perlu khawatir tentang pemurnian ruang dan dapat menghadapi kesengsaraan surgawi dengan seluruh kekuatannya. Sekarang semuanya telah beres, Yang Chen akhirnya punya waktu untuk mempelajari simpul ruang angkasa yang halus ini. Yang paling penting adalah Yang Chen ingin menyempurnakan simpul luar angkasa ini menjadi pedang pemenggalan abadi. Dengan cara ini, pedang pemenggalan abadi akan memiliki kekuatan untuk memotong ruang secara lokal. Bahkan jika itu hanya titik kecil seperti inti dari benua iblis, setelah digabungkan dengan pedang pemenggalan abadi, itu akan memiliki kekuatan untuk membuat orang pingsan. Tentu saja, cara terbaik adalah dengan mengintegrasikan pintu masuk tahap pemenggalan abadi dengan pedang pemenggalan abadi. Namun, menyempurnakan pintu masuk tahap pemenggalan abadi beberapa kali lebih sulit daripada menyempurnakan inti benua iblis. Mungkin Yang Chen akan terus menyempurnakannya sampai dia naik. Sayangnya, bahkan jika ruang itu disempurnakan menjadi pedang pemenggalan abadi, di Sumur Langya, tidak ada lawan yang layak bagi Yang Chen untuk menguji pedang tersebut. Paling banyak, hanya ada beberapa master di panggung Dacheng.
Satu-satunya master yang muncul telah dipenggal oleh Yang Chen untuk membuka pedang pemenggalan abadi yang baru. Sekarang di mana dia bisa menemukan guru yang layak? Keempat istri dan Yang Chen baru saja melewati kesengsaraan mereka, dan hal yang mendesak adalah mengkonsolidasikan basis kultivasi mereka terlebih dahulu. Faktanya, bagi mereka, apa yang disebut konsolidasi basis budidaya mereka hampir tidak ada artinya. Akumulasi sebelumnya terlalu dalam, sama seperti iblis pohon tua Gui Sanyu, yang baru saja memasuki tahap awal Dacheng, kekuatan tempurnya cukup untuk bersaing dengan master tahap Dacheng tengah dan akhir. Dikatakan bahwa itu untuk mengkonsolidasikan basis budidayanya, lebih baik membiarkan Yang Chen menikmati berkah memiliki banyak istri. Selain Tao Junqi, istri dan selirnya ada di sekelilingnya, dan istana naga juga dibawa bersamanya. Dalam hal ini, apakah ada cara yang lebih baik untuk mengkonsolidasikan daripada penanaman ganda Yin dan Yang? Di hari-hari berikutnya, kehidupan Yang Chen lebih harum daripada penguasa paling bejat dan kejam di dunia, dan kenikmatan lainnya tidak ada habisnya. Di dunia fana, meskipun mereka adalah kaisar, siapakah yang pernah melihat daun teh digoreng secara pribadi oleh master panggung Dacheng? Siapa yang pernah menyantap masakan yang dimasak oleh master panggung Dacheng? Siapa yang pernah mengenakan pakaian yang disulam oleh master panggung Dacheng? Siapa yang meminum anggur yang dibuat oleh ahli panggung Dacheng? Begitu sampai pada tahap Dacheng, esensi dari banyak hal sepertinya telah berubah. Alam menentukan cakrawala. Jika dikatakan pada tahap Yuanying, mereka masih ingin berkeliling untuk menambah ilmu dan meningkatkan pola pikir untuk mempersiapkan tahap Dacheng. Sekarang, hanya ada satu jalan tersisa untuk berkonsentrasi pada kultivasi, dan naik ke surga telah menjadi tujuan akhir. Di dunia ini, jika tidak diperlukan, tidak ada manfaat yang besar. Pada dasarnya, para master tahap Dacheng akan fokus pada budidaya. Bahkan manajemen sekte tampaknya terlalu malas untuk campur tangan, kecuali seseorang yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mengontrol. Ini adalah salah satu alasan mengapa sebagian besar master sekte dari sekte utama pada dasarnya adalah master tahap Yuanying. Namun, tampaknya dengan munculnya Yang Chen, situasi ini telah banyak berubah. Setidaknya master sekte dari 5 sekte utama sekarang semuanya berada di tahap Dacheng, bahkan sekte iblis pun seperti ini. Yang lain tidak berani mengatakan bahwa penguasa istana Chunyang juga telah berada di panggung Dacheng selama bertahun-tahun. Dunia para kultivator sepertinya telah banyak berubah tanpa disadari. Setidaknya master alkemis kelas 5 yang belum pernah muncul di dunia fana sebelumnya telah muncul. Pada saat yang sama, ada beberapa pil obat baru yang belum pernah terdengar dan belum pernah dilihat sebelumnya. Masing-masing dari mereka telah menyebabkan ledakan kegilaan di antara para petani. Dan semua ini berhubungan dengan Yang Chen. Chapter 1373. Selain mengkonsolidasikan basis budidayanya, sisa waktu Yang Chen dihabiskan untuk alkimia. Yang Chen juga telah mulai menyempurnakan pintu masuk platform pemenggalan abadi, tetapi ini adalah proses yang panjang, dan Yang Chen hanya perlu membagi sedikit energi untuk mempertahankannya. Sebelum keluar, lebih baik memurnikan beberapa pil obat sebagai cadangan. 5 revolusi mempertanyakan pil hati batin, 3 revolusi 4 revolusi ki dan pil darah, 3 revolusi kedua pil 7 emosi dan 6 keinginan, yang masing-masing harus dipersiapkan. Selain penggunaan keluarganya sendiri dan penguasa sekte, ia juga perlu bertukar popularitas dan keuntungan dengan dunia luar. Dia percaya bahwa kumpulan pil obat ini pasti akan memicu kegilaan para master lagi. Sisa waktunya dihabiskan di keluarga Yang Chen. Baik itu sitar, catur, kaligrafi, lukisan, atau teh, anggur, pakaian dan makanan, Yang Chen menunjukkan tingkat apresiasi yang sangat tinggi, yang membuat istri dan selirnya bahagia, dan tubuh serta pikiran mereka menjadi lebih nyaman. Bahkan setiap orang memiliki ilusi bahwa jika hari-hari terus berjalan seperti ini, tanpa ada orang luar yang mengganggu mereka, alangkah baiknya. Tentu saja, kultivasi sangat penting, terutama setelah Yang Chen menyempurnakan inti benua iblis. Energi iblis yang diberikan cukup mengejutkan para wanita. Energi iblis yang kaya secara langsung menumbangkan akal sehat mereka sebelumnya. Setiap kali mereka berkultivasi, mereka akan terus-menerus marah karena pengaruh energi iblis. Energi iblis yang dilepaskan dari inti benua iblis, bahkan 4 wanita yang pernah mengalami pengalaman benua iblis dan yang kesadaran spiritualnya telah mencapai keabadian manusia tingkat 2 tidak dapat sepenuhnya menahannya. Hanya setelah Yang Chen menyaringnya sekali, keempat wanita itu hampir tidak dapat menahannya, dan kemudian sisanya disaring oleh keempat wanita tersebut, akan digunakan oleh Si Wushuang dan saudara perempuan Murong. Keluarga itu langsung dibagi menjadi 3 eselon. Bagi selir yang menikah kemudian, Yang Chen tidak memperlakukan mereka sama seperti keempat istrinya. Meskipun metode penanaman ganda kekuatan spiritual telah dipraktikkan, sutra hati yin yang misteri tertinggi tentang penanaman ganda kesadaran spiritual belum dipraktikkan bersama mereka. Basis budidaya kesadaran spiritual Yang Chen belum mudah terekspos, bahkan selirnya sendiri, Yang Chen tidak memberi tahu mereka. Bahkan bagi Yang Chen, tidak mudah untuk menghadapi langsung energi iblis yang dipancarkan dari inti benua iblis. Untungnya, ketika Divine Sense Yang Chen menerobos tahap kenaikan besar, ia akhirnya mencapai alam abadi bumi tingkat pertama, hampir tidak mencapai tingkat monster iblis terhebat. Selain itu, pedang terbang 9 meter memiliki sebagian kecil kekuatannya, sehingga Yang Chen akhirnya mampu menahannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Itu adalah upaya yang memakan waktu lama. Pada tahap awal bergantung pada kebiasaan, dan pada tahap selanjutnya bergantung pada pemanfaatannya. Keluarga Yang Chen punya banyak waktu untuk beradaptasi dan berkembang secara perlahan, jadi tidak perlu terburu-buru sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Keluarga Yang Chen telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya mereka dan mulai meningkat. Dan pil obat Yang Chen juga telah disimpan, cukup untuk jangka waktu tertentu.
Pada hari ini, Yang Chen sedang menikmati rasa anggur dari mulut Cherry Sun Kingsway dalam pelukannya. Tiba-tiba, seluruh ruangan sumur Langya tampak mulai bergetar, dan semburan suara gemuruh langsung terdengar di telinga semua orang. Semua orang di sumur Langya mendengar suara-suara ini dan merasakan gerakannya. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Menurut legenda, inilah pergerakan keluarnya sumur Langya, dan hari di mana semua orang meninggalkan sumur Langya tidak lama lagi. Di antara orang-orang yang masuk, di antara para master yang masih hidup, setidaknya setengah dari mereka mendapat satu atau dua senjata ajaib, cocok atau tidak, singkatnya, mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Separuh orang yang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan merasa senang bahwa mereka dapat bertahan hidup dalam lingkungan seperti itu. Mengenai apakah mereka menemukan harta karun itu tidak begitu penting lagi. Mau bagaimana lagi, 6 selir Yang Chen akan datang untuk mengganggu mereka hampir sesekali. Pengalaman menggunakan mereka sebagai batu asahan untuk pengalaman bertempur telah membuat banyak orang mengeluh. Meskipun mereka baru berada di tahap awal dan tengah daceng, Si Wushuang dan saudara perempuan Murong membuat lawan-lawan itu menderita hampir setiap saat. Jika mereka tidak berbelas kasihan, orang-orang ini pasti sudah mati berkali-kali. Sekarang semua orang akhirnya melihat awal untuk keluar dari lautan penderitaan, beberapa dari mereka yang tidak cukup bertekad hampir menangis keras-keras. Selama lebih dari 100 tahun, mereka terjebak di tempat hantu ini, tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada pintu ke bumi. Tidak ada pilihan lain selain digunakan sebagai batu asah, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Tuhan mengasihani mereka akhirnya harus pergi. Keluarga Yang Chen terlalu sombong. Mereka tidak hanya menyapu 3 zona bahaya besar, tetapi mereka juga tidak melepaskan kapal kristal Langya. Semuanya digeledah seperti belalang yang lewat. Setelah perjalanan ini, tidak perlu kembali lagi di masa depan, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tanpa kapal kristal Langya, mereka hanya bisa terjebak di pintu masuk sumur Langya. Saat ini, tidak ada yang berani mengungkapkan kebahagiaannya dengan lantang. Siapa yang tahu jika bintang wanita dari keluarga Yang Chen akan senang jika mereka pergi. Jika dia berencana mengubur semua orang di sana, dan dia membuat mereka khawatir, itu tidak ada gunanya. Semua orang diam-diam menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaan mereka di dalam hati mereka, lalu menunggu dengan tenang. Di ruang besar, 8 berkas cahaya bersinar tiba-tiba muncul. Melihat ke arahnya, itu jelas merupakan 8 trigram yang sangat besar. Sinar cahaya menerangi seluruh ruangan. Mereka belum pernah melihat cahaya seperti ini selama lebih dari 100 tahun. Mata para master yang tersebar di seluruh ruangan hampir tidak terbiasa dengannya. Ketika mata semua orang berhenti berkedip dengan cepat, mereka akhirnya melihat segala sesuatu di depan mereka. Tidak ada yang mengatakan apapun. Tindakan seragam setiap orang adalah terbang menuju berkas cahaya terdekat. Mereka yang berada di dekatnya telah terjun ke dalam sorotan cahaya. Orang-orang di kejauhan hanya melihat sekilas sosok, lalu menghilang. Inilah satu-satunya cara untuk keluar dari ruang di bawah sumur Langya. Semua orang bergegas menuju sorotan cahaya satu demi satu, hanya keluarga Yang Chen yang masih dengan santai menonton adegan ini. Semua gadis menunggu keputusan Yang Chen. Yang Chen adalah suami dan tulang punggung para gadis. Mereka akan pergi kemanapun dia menyuruhnya, dan tidak ada yang akan membangkang. Dibandingkan dengan orang-orang yang hidup dalam kegelapan, keluarga Yang Chen tinggal di tempat yang berbahaya, dan istana naga selalu terang benderang. Melihat hampir semua orang telah meninggalkan ruang ini, Yang Chen menjaga istana naga, dan perlahan terbang menuju sorotan cahaya terdekat bersama para gadis. Ketika mereka sudah dekat dengan sorotan cahaya, Yang Chen berhenti dan membungkuk ke arah aula master leluhur. Gadis-gadis lain juga mengikuti dan membungkuk memberi salam. Tiba-tiba, aliran cahaya melintas di udara, dan sesuatu terbang dari aula master leluhur. Benda itu datang dengan sangat cepat, dan dalam waktu singkat, benda itu sudah berada di depan Yang Chen. Yang Chen mengulurkan tangan dan dengan mudah meraih benda itu di tangannya. Sebelum Yang Chen dapat mengamati dengan cermat apa itu, seberkas cahaya tidak jauh dari sana tiba-tiba bersinar, dan jangkauannya meluas dalam sekejap, menyelimuti keluarga Yang Chen. Lampu menyala, dan tempat asal keluarga Yang Chen tiba-tiba menjadi kosong, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Chapter 1374. Yang Chen hanya merasakan ada kegelapan di depannya, dan tubuhnya tiba-tiba memasuki lorong ajaib. Sebelum dia bisa merasakan situasi di sekitarnya, kakinya sudah menginjak tanah. Segera setelah itu, ada beberapa orang lagi di sekitarnya, itu adalah istri dan selirnya. Melihat sekeliling, itu adalah pemandangan yang relatif familiar, setidaknya cahayanya sangat familiar. Gong Sunling adalah orang yang paling jelas merasakan medannya, dan segera berteriak pelan, kita keluar, ini lebih dari 400 mil barat daya sumur Langya. Tak heran jika orang-orang yang keluar dari sumur Langya akan tersebar hingga ribuan mil dari area yang mereka masuki. Namun, apa yang terjadi dengan orang-orang yang melarikan diri dengan panik dalam jarak ratusan mil? Suamiku, mereka bersembunyi dari kita. Jarang sekali kakak perempuan Murong Han, yang selalu dewasa dan bijaksana di antara kakak beradik Murong, mengulurkan tangan untuk menutup mulutnya dan mencibir. Wanita lainnya, termasuk Si Wushuang, semuanya memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Tampaknya di sumur Langya, orang-orang itu benar-benar diombang-ambingkan oleh mereka, jika tidak, mereka tidak akan mengambil sikap melarikan diri seperti itu. Itu bukan berarti pergi, tapi jelas-jelas lari demi nyawa mereka. Apa itu tadi? Si Sanshan tidak peduli tentang ini, tetapi aliran cahaya yang tertangkap di tangan Yang Chen. Begitu dia menyebutkannya, perhatian semua orang terfokus dan mereka semua melihat ke arah Yang Chen. Sebuah manik. Yang Chen mengulurkan tangannya dan memberikan manik di tangannya kepada para wanita. 10 pasang mata indah langsung menoleh ke sisi ini. Di tangan Yang Chen, memang ada manik.
Tidak diketahui dari bahan apa manik itu dibuat. Seluruh tubuhnya bulat dan jernih, seolah-olah permukaan transparannya dapat langsung melihat inti maniknya. Di bagian inti manik, terdapat ukiran mikro yang sangat halus, seolah-olah diukir menjadi sesuatu. Ukiran mikronya terlalu kecil, bahkan dengan kekuatan tahap Dacheng, mereka tidak dapat melihat apa itu hanya dengan penglihatan mereka. Setiap orang dengan suara bulat memasukkan kesadaran spiritual mereka ke dalamnya. Yang aneh adalah manik itu sepertinya tidak menolak sama sekali, dan dengan mudah membiarkan kesadaran spiritual semua orang menembusnya. Mustahil. Hampir di saat yang sama, suara keraguan terdengar di hati semua wanita, tidak ada yang berani mempercayai apa yang dideteksi oleh indera surgawi mereka. Bagian dalam manik itu jelas merupakan versi miniatur dunia di bawah sumur Langya. Meskipun Yang Chen dan keempat wanita itu telah berada di kebuntuan selama bertahun-tahun, si Wushuang dan saudara perempuan Murong hampir berlarian kemana-mana di bawah Langya. Yah, jadi mereka pasti tidak salah. Secara kebetulan, semua orang memikirkan haluan terakhir Yang Chen sebelum dia meninggalkan sumur Langya. Manik ini jelas dilemparkan ke tangan Yang Chen oleh sekte yang dimusnahkan untuk berterima kasih atas hadiah ini. Apakah suaminya beruntung, atau apakah dia berperilaku baik? Bagaimana dia bisa mengalami situasi seperti itu? Dengan manik ini di tangan, itu berarti ruang internal sumur Langya kini berada di tangan Yang Chen. Apakah sumur Langya akan dibuka di masa depan bergantung pada keputusan Yang Chen? Yang Chen juga menghela nafas. Entah kenapa, ada ruang yang begitu besar dengan pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Entah itu digunakan sebagai rumah gua atau taman obat, sepertinya ukurannya terlalu besar. Hal-hal baik di dalamnya pada dasarnya telah dijarah oleh keluarga Yang Chen. Tampaknya tidak ada gunanya menjaga ruang ini. Benar-benar kejutan. Karena ada di tangannya, dapat dikatakan bahwa itu terbang ke tangannya sendiri atas inisiatifnya sendiri, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk mengirimkannya kembali. Yang Chen berpikir sejenak dan mengambil manik itu di depan Gong Sun Ling. Ling, coba lihat apakah manik itu bisa disempurnakan menjadi peta geografis sungai pegunungan. Yang Chen tidak takut dengan kecemburuan wanita lain, dan langsung menginstruksikan, bagaimanapun, medan di peta geografis sungai pegunungan adalah ilusi. Setelah disempurnakan, mungkin dapat menggabungkan ilusi dan nyata, dan pergi ke tingkat lebih tinggi. Tidak ada yang akan iri. Harta karun dalam manik ini telah dikumpulkan. Sekarang mendengarkan perkataan Yang Chen tentang Gong Sun Ling, jelas bahwa ruang ini adalah yang paling cocok untuk digunakan Gong Sun Ling. Karena suaminya menganggap Gong Sun Ling yang paling cocok, maka dialah yang paling cocok. Setelah bertahun-tahun, dalam hal penglihatan, para wanita memiliki kepercayaan buta pada Yang Chen. Gong Sun Ling mengulurkan tangan tanpa ragu-ragu dan kemudian melemparkan manik itu ke peta geografis sungai pegunungan tanpa memikirkannya dan langsung memulai pemurnian pengorbanan. Dia sekarang berada di tahap Dacheng dan tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk berkorban menyempurnakan senjata ajaib tingkat ini. Manik itu dengan cepat bergabung ke dalam peta geografis sungai pegunungan. Seperti yang dikatakan Yang Chen, peta geografis sungai pegunungan semuanya ilusi. Meski banyak orang yang tinggal di dalamnya, mereka hanya hidup dalam ilusi. Tapi dengan manik ini, semuanya langsung berbeda. Peta geografis sungai pegunungan layak menjadi senjata ajaib klan naga. Di bawah kendali Gong Sun Ling, ia dengan cepat menyerap dan menggabungkan segala sesuatu di ruang sumur Langya. Peta geografis sungai pegunungan ilusi yang asli juga mulai perlahan mengembun menjadi suatu substansi, dan itu bukan lagi labirin murni. Tanah seluas puluhan ribu mil hampir sebanding dengan separuh wilayah Sekte Dao. Kecuali urat spiritual di dalam manik, tidak ada hal lain yang layak untuk diperhatikan orang. Digunakan dalam peta geografis sungai pegunungan, sepertinya ada perasaan serasi yang dibuat di surga. Bahkan Gong Sun Ling merasa peta geografis sungai pegunungan jauh lebih solid dalam sekejap, dan kekuatannya juga sedikit meningkat. Suamiku sebenarnya melupakan hal-hal baik ini, terima kasih banyak. Tepat ketika semua orang sedang menunggu hasil Gong Sun Ling, wajah Gong Sun Ling tiba-tiba menunjukkan senyuman bahagia, seolah-olah dia benar-benar mendapatkan banyak hal baik, dan mulai berterima kasih kepada Yang Chen. Yang Chen tercengang, di dalam manik ini, atau di ruang Langya. Nah, apalagi yang tidak dikumpulkan keluarga itu. Bahkan 3 zona bahaya besar digeledah, batu giok dunia bawah tanah digali, dan bahkan roh naga, api naga pemakan roh, dan sisik naga dikumpulkan oleh Yang Chen. Apalagi yang membuat Gong Sun Ling begitu bahagia. Wanita lain juga bingung, barang bagus ada di tas Qiankun mereka, apalagi yang mereka lewatkan. Ruo Sui, suamiku, kamu lupa tentang Ruo Sui. Mata si Wushuang tiba-tiba berbinar, dia teringat pada Ruo Sui di awal, dan buru-buru mengingatkan. Yang Chen dan wanita lainnya tiba-tiba mengerti, karena pada awalnya, Yang Chen berurusan dengan roh naga dan api naga yang melahap roh dan tanpa sadar mengabaikan Ruo Sui. Kemudian, ketika saudara perempuan Murong pergi untuk mengambil kapal kristal Langya, mereka langsung mengeluarkannya dari Ruo Sui, semua orang benar-benar lupa bahwa Ruo Sui juga memiliki kualitas terbaik. Gong Sun Ling menutup mulutnya dengan tangan halusnya dan tersenyum seperti rubah yang mencuri seekor ayam. Suaminya selalu menjadi tipe orang yang memperhitungkan segala kemungkinan. Kadang-kadang, ada sedikit kelalaian, dan dia menangkapnya. Kesempatan ini terlalu langka, dan Gong Sun Ling merasa bahagia. Suamiku, aku akan membiarkan Xiao Xue mencoba melihat apakah Ruo Sui ini dapat digunakan untuk membuat anggur. Jika berhasil, aku akan membiarkan suamiku mencicipinya. Setelah memasuki peta geografis sungai pegunungan, itu adalah milik Gong Sun Ling, dan Gong Sun Ling langsung mengambilnya untuk dirinya sendiri. Chapter 1375. Menggunakan air yang lemah untuk menyeduh anggur, diperkirakan hanya wanita di sekitar Yang Chen yang bisa mengatakannya. Sejak sumur Langya, air yang lemah telah menjadi lapisan pelindung alami sumur Langya.
Banyak master diblokir di luar dan tidak bisa menaiki kapal kristal Langya. Namun menurut Gong Sunling, air yang lemah kini menjadi bahan baku Yang Chen untuk menyeduh anggur. Tidak diketahui berapa liter darah yang akan dimuntahkan oleh orang-orang di luar kapal kristal Langya ketika mereka mendengar kata-kata Gong Sunling, tetapi satu hal yang pasti, Gong Sunling telah sepenuhnya mengendalikan air yang lemah. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah mengumpulkannya sepenuhnya, tetapi karena dia bahkan telah mengintegrasikan seluruh ruang sumur Langya, mungkin lemahnya air seharusnya tidak menjadi masalah bagi Gong Sunling. Melihat ekspresi Gong Sunling seolah-olah dia telah mengambil keuntungan besar, semua wanita tersenyum penuh arti. Citra Yang Chen di depan semua orang selalu merupakan rencana yang cermat, tapi kali ini dia benar-benar melewatkan hal yang begitu penting. Ini saja yang layak dibicarakan. Jika kamu berani menggunakan air yang sudah merendam mayat, hati-hati suamimu akan memukulmu. Yang Chen mengangkat alisnya dan mulai mengancam Gong Sunling. Ada begitu banyak mayat di air yang lemah, sungguh menjijikkan memikirkan menggunakannya untuk menyeduh anggur. Itu hanya di permukaan saja. Gong Sunling tidak mengizinkan suaminya meminum anggur yang diseduh dari mayat, dan buru-buru menjawab, ada sumber air yang lemah di bawah tanah, sudah saya kendalikan, airnya benar-benar mengalir. Ini lebih seperti itu, Yang Chen mengangguk sedikit, sebagai bentuk persetujuan, dan tidak banyak bicara. Gong Sunling menjulurkan lidahnya, membuat wajah, dan terjun ke dada Yang Chen. Setelah mencucinya dengan air mengalir selama beberapa tahun, pilihkan esens dan buatkan teh untukku. Si Sanshan tidak sopan, dan langsung menanyakannya kepada Gong Sunling. Wanita lain juga mengikuti. Jika mereka punya uang, mereka akan mendapat setengahnya. Mereka meminta Gong Sunling menyediakan air lemah untuk dibagikan. Gong Sunling sangat murah hati. Dengan lambaian tangannya, dia menyetujui segalanya. Tentu saja, mereka harus menyusahkan Sun Kingsway untuk menyeduh anggur, sementara si Sanshan bertanggung jawab membuat teh. Gong Sunling hanya bertanggung jawab menyediakan air. Hingga saat ini, sumur Langya telah dijarah seluruhnya oleh keluarga Yang Chen. Tidak hanya semua yang ada di dalamnya telah diambil, tetapi seluruh ruangan juga telah diambil, tidak meninggalkan apapun untuk generasi mendatang. Keluar dari sumur Langya adalah hadiah kecil, dan gadis-gadis itu sangat senang. Terutama selama periode waktu di sumur Langya ini, semua orang mendapatkan keuntungan besar. Belum lagi harta benda luar, bahkan budidaya mereka pun meningkat, yang patut dirayakan. Kita harus tahu bahwa kemajuan dalam kultivasi setiap orang bukanlah sebuah perasaan ilusi, melainkan sebuah peningkatan yang nyata dan nyata. Tak perlu dikatakan lagi, Yang Chen dan keempat istrinya dipromosikan dari tahap Yuanying ke tahap Dacheng, dan ketujuh selirnya dipromosikan. Tao Junqi adalah yang paling maju, dan dia langsung naik, dan tidak ada yang lebih kuat darinya. Si Wushuang dipromosikan dari tahap Dacheng awal ke puncak tahap Dacheng awal, dan dia akan segera memasuki tahap Dacheng tengah. Kakak beradik murong secara langsung mengubah senjata ajaib sumber kehidupan mereka, dan mereka juga hampir mencapai ambang terobosan. Belum lagi yang lainnya, hanya saja pengalaman bertempur mereka jauh lebih kaya daripada sebelum mereka masuk. Bahkan tanpa penguasa pengukur langit, Yang Chen bisa merasakan peningkatan budidaya orang-orang di sekitarnya. Ini adalah rencana Yang Chen, dan Yang Chen sangat puas dengannya. Selama lebih dari 100 tahun, keluarga tersebut berada di sumur Langya, dan mereka tidak tahu bagaimana situasi di luar sekarang. Tapi bagaimanapun juga, setiap orang adalah tokoh penting di sekte masing-masing. Bagaimanapun, mereka harus kembali ke sekte masing-masing. Penggarap tidak terlalu memperhatikan cinta dan kengganan. Karena mereka harus kembali ke sekte mereka, Yang Chen bukannya tidak masuk akal. Dia melambaikan tangannya, dan semua orang berpisah dan kembali ke rumah masing-masing untuk mencari ibu mereka. Jika tidak ada yang lain, semua orang akan bertemu lagi di Istana Cunyang setelah 10 tahun. Tidak peduli apa yang terjadi, kamu hanya perlu ingat untuk mengikuti ketua sekte dari sektemu sendiri. Jangan memikirkan hal lain. Sebelum perpisahan, Yang Chen tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu kepada semua orang. Tidak ada yang mengerti apa maksud Yang Chen, tapi kalimat ini sepertinya benar dari sudut pandang manapun. Apa salahnya mengikuti master sekte mereka sendiri? Semua orang mengangguk, mengingat kata-kata Yang Chen, dan kemudian berpisah. Setelah melihat semua orang pergi, Yang Chen tidak segera bergegas kembali ke Istana Cunyang bersama Gao Yue dan Gong Sunling. Sebaliknya, dia mengirim kedua wanita itu untuk pergi duluan, dan dia pergi. Mau kemana, suami? Gao Yue bertanya entah kenapa, dan Gong Sunling juga bingung. Aku akan pergi ke sekte Tai Tianmen dulu. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, Junqi telah naik. Masuk akal bagi saya untuk pergi dan memberitahunya. Anda kembali ke Istana Cunyang dulu. Saya akan segera kembali setelah saya memberitahu sekte Tai Tianmen. Tao Junqi adalah selir Yang Chen, dan dia naik ketika dia pergi bersama Yang Chen. Tentu saja, suami Yang Chen lah yang harus memberitahu sekte Tao Junqi. Ini adalah kesopanan. Tentu saja, Yang Chen memiliki tujuan lain untuk pergi ke sekte Tai Tianmen, tetapi tidak pantas untuk memberitahu kedua wanita itu. Yang Chen sengaja pergi ke sekte Tai Tianmen karena dia ingin melihat situasi terkini dari formasi penstabil roh semesta Wuji dan melihat apakah sudah hampir waktunya untuk diluncurkan. Kenaikan Tao Junqi adalah sampul terbaik. Dia dengan angkuh bertanya tentang berita tersebut, dan orang-orang Taitian harus memperlakukannya seperti tamu kehormatan. Benar saja, seperti yang diharapkan Yang Chen, ketika Yang Chen pergi ke sekte Tai Tianmen untuk berkunjung, dia diterima oleh sekte Tai Tianmen dengan sambutan yang luar biasa megah. Master Sekte Li, yang menerima berita kunjungan Yang Chen, secara pribadi membawa dua tetua inti ke pintu aula resepsi Sekte Tai Tianmen untuk menyambut Yang Chen, hampir menerapkan standar penerimaan Master Sekte dari 5 sekte utama. Selamat, Tuan Yang, Anda telah berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke tahap Dacheng.
Hari kenaikan sudah dekat. Segera setelah mereka bertemu, semua orang di Sekte Taitianmen menemukan bahwa Yang Chen telah memasuki tahap Dacheng, dan mereka semua mengucapkan selamat kepadanya. Di saat yang sama, beberapa orang juga diam-diam bahagia. Yang Chen telah memasuki tahap Dacheng. Bukankah dia bisa membuat pil obat yang lebih baik dengan lebih cepat? Saya datang ke sini khusus untuk memberi selamat kepada Sekte Guru Li. Setelah salam antara para tamu dan tuan rumah, Yang Chen mengatakan tujuan perjalanan ini, Peri Junki dari Sekte Anda telah berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke sumur Langya. Taitianmen memiliki master pengkonfirmasi Dao lainnya, selamat. Sama denganmu, meskipun Sekte Taitianmen sudah bisa menebak kenaikan Tao Junki, bagaimanapun juga, tidak ada konfirmasi dari mata Yang Chen sendiri. Sekarang 100% yakin bahwa Tao Junki telah naik, Sekte Guru Li secara alami senang dan memberi selamat kepada Yang Chen. Bagaimanapun, pada akhirnya, Tao Junki adalah murid dari Sekte Taitianmen, tetapi secara pribadi, dia adalah wanita Yang Chen, yang merupakan peristiwa bahagia bagi kedua belah pihak. Aula resepsi sekte secara alami berada di area inti gerbang gunung. Sangat mungkin untuk merasakan dengan jelas perubahan dalam formasi penekan roh abadi alam semesta. Yang Chen berbicara dengan gembira dengan orang-orang dari sekte surga terbesar, tetapi pada saat yang sama, dia memisahkan secercah kesadaran spiritual dan menjelajah dengan tenang. Chapter 1376. Di dalam gerbang gunung Taitianmen, terutama di kawasan inti ini, kekayaan kekuatan spiritual melampaui imajinasi. Tingkat kekuatan spiritual ini, bahkan jika itu adalah orang Taitian, tidak dapat disembunyikan. Dalam hal ini, Taitianmen hanya bisa menjelaskannya dengan formasi kompresi kekuatan spiritual rahasia dari sekte tersebut. Tepat ketika sesepuh tertinggi mulai berkultivasi dengan gila-gilaan dan membutuhkan banyak kekuatan spiritual, meskipun sekte utama belum mencapai titik kewalahan, mereka telah menjaga maha guru dari sekte masing-masing. Semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhannya, dan berbagai metode bermunculan silih berganti. Orang Taitian menggunakan pernyataan ini untuk menutupi, tapi itu bukannya tidak bisa diterima. Bagi Yang Chen, sikap orang Taitian saat ini adalah memenangkan hatinya sebanyak mungkin. Dengan hubungan Tao Junki, Yang Chen menghadapi kerjasama dalam aspek pil obat, dan kedua belah pihak mempertahankan keadaan baik. Bagus. Kebencian Yang Chen terhadap Taitianmen tidak pernah terlihat secara eksternal, dan Taitianmen sepertinya telah melupakan berbagai perselisihan para murid Taitianmen sebelumnya terhadap Yang Chen. Dalam pandangan Taitianmen, ini adalah kinerja pemahaman Yang Chen tentang situasi saat ini. Karena Yang Chen memberi muka dan mengetahui situasi saat ini, maka orang Taitian secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Kedua belah pihak secara diam-diam membentuk situasi membiarkan masa lalu berlalu, mencari titik temu dan menjaga perbedaan kecil, serta memandang dunia yang lebih tinggi bersama-sama. Bagaimanapun, hidup masih harus terus berjalan, bukan? Usai resepsi akbar, Yang Chen juga diperbolehkan pergi ke kamar kerja asli Tao Junki dan memberikan sejumlah keuntungan kepada para pelayan yang pernah melayani Tao Junki sebelum memecat mereka. Tao Junki sudah naik, dan tentu saja, tidak mungkin membawa mereka bersamanya. Langkah Yang Chen juga untuk mengatasi kekhawatiran wanitanya. Selain untuk menampung para pelayan, barang-barang pribadi yang ditinggalkan oleh Tao Junki di sekte juga bisa diambil oleh Yang Chen, dan tidak ada yang keberatan. Selain itu, beberapa teman sekte Tao Junki, Yang Chen tidak lupa mengunjunginya, dan omong-omong, dia memberikan pil penginderaan dalam kelas 2 sebagai hadiah. Kemurahan hati Yang Chen pun menuai pujian dari orang-orang ini. Semua itu dilakukan secara terbuka. Selain seorang murid yang bertugas membimbing mereka, tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Tentu saja, Yang Chen tidak peduli berapa banyak orang yang diam-diam mengawasinya. Dia sekarang ingin berjalan-jalan di sekitar bagian dalam Taitianmen sehingga dia dapat menjelajahi lebih jauh tentang situasi formasi penindasan asli tanpa batas alam semesta. Dia membersihkan kekacauan Tao Junki selama beberapa hari, tapi itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun dari orang Taitian. Setelah beberapa hari, Yang Chen sudah cukup memiliki pemahaman yang cukup tentang situasi formasi. Yang Chen adalah orang yang mengajarkan formasi penekan asal langit dan bumi tanpa batas kepada Lili Heng. Tidak ada yang memahaminya lebih baik dari Yang Chen. Untuk waktu yang lama, kesan yang diberikan Yang Chen kepada orang-orang adalah bahwa dia adalah seorang Grand Master Alkimia, satu-satunya Master Alkimia kelas 5 di dunia fana. Yang lain tidak pernah tahu bahwa Yang Chen juga seorang Master Formasi. Yang Chen tidak pernah menunjukkan bakatnya dalam formasi di depan orang luar. Bahkan ketika dia menggunakan formasi dalam ilusi tangga surga untuk menghancurkan formasi, dia hanya menggunakan salah satu dari formasi mendalam itu untuk mempersulit 10 Master tahap Jidan yang mengatur formasi. Hal-hal lanjutannya belum pernah terlihat sama sekali. Bahkan Gong Sunling hanya mengetahui bahwa Yang Chen telah memasuki beberapa formasi kompleks, dan tidak mengetahui pencapaian Yang Chen dalam formasi tersebut. Bahkan jika dia tidak terlalu ahli dalam formasi, pengalaman Yang Chen sebagai prinsip besar abadi emas lebih dari cukup untuk menjadi master formasi di dunia fana dan dunia spiritual. Formasi penekan asal langit dan bumi tanpa batas adalah bentukan dunia spiritual. Yang Chen bahkan melihat formasi yang terbentuk di dunia spiritual dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, keadaan formasi saat ini, Yang Chen sangat jelas. Orang-orang Taitian pasti berusaha keras. Dia tidak tahu di mana mereka mengatur ruang lingkup formasi. Bagaimanapun, menurut perkiraan Yang Chen, tidak mungkin kekuatan spiritual menjadi begitu kaya di wilayah Sekte Dao. Kemungkinan besar Taitianmen telah memasukkan ruang lingkup formasi di wilayah klan monster dan Sekte Iblis, dan bahkan mungkin telah meluas ke luar negeri. Bagi Yang Chen, semakin besar orang Taitian memperluas cakupan formasi, semakin puas Yang Chen. Ini juga berarti bahwa semakin banyak orang yang akan disinggung oleh orang-orang Taitian di masa depan, semakin banyak musuh yang akan mereka miliki.
Formasi penekan asal tanpa batas langit dan bumi saat ini telah mencapai titik pembentukan lengkap. Formasi lengkap tidak hanya mencakup penyelesaian penataan formasi, tetapi juga menunjukkan bahwa penyerapan kekuatan spiritual telah mencapai tingkat yang cukup untuk meluncurkan mata formasi khusus. Hanya saja belum ada yang meluncurkannya. Orang-orang Taitian memang solid dalam pekerjaan mereka. Sejak Yang Chen menyerahkan formasi kepada Li Liheng hingga sekarang, mereka pada dasarnya tidak membuang banyak waktu, dan sepenuhnya memenuhi harapan Yang Chen. Selanjutnya, mereka menunggu sumbu menyala, dan kemudian momen ketika Taitianmen menjadi sasaran kritik publik. Yang Chen melihat semua ini dengan kepuasan, dan kemudian meninggalkan Taitianmen perlahan-lahan. Sebelum pergi, Yang Chen menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada orang-orang Taitian. Dia berjalan dari kamar kerja Tao Junqi tempat dia tinggal sampai ke gerbang Gunung Taitianmen. Tindakan ini membuat para petinggi Taitianmen menganggukkan kepala berulang kali. Dalam hati mereka, Yang Chen pasti dipengaruhi oleh Tao Junqi, dan kemudian dia juga mengetahui kekuatan tersembunyi dari Taitianmen, jadi dia bertindak seperti dia menundukkan kepalanya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tindakan Yang Chen yang melampaui kesopanan dan rasa hormat hanyalah momen mengheningkan cipta bagi orang-orang Taitian. Ketika Yang Chen sendiri adalah seorang algojo, dia harus mengatakan bahwa setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Nanti kalau dia membunuh orang, itu menjadi kebiasaan. Sekarang, ini hanyalah slogan yang telah berubah rasanya. Kematian adalah hal yang paling penting, jadi apa yang membuat mereka lebih dihormati sebelum mereka mati. Pada hari-hari ketika Yang Chen tinggal di Taitianmen, Yang Chen belum melihat Li Liheng. Dia pernah berpura-pura bertanya kepada salah satu pelayan Tao Junqi secara tidak sengaja, dan kabar yang didapatnya adalah bahwa Master Sekte Muda itu sudah lama tidak muncul di depan umum, dan dikatakan bahwa dia sedang berkonsentrasi pada kultivasi. Yang Chen sangat puas dengan sikap rajin berkultivasi Li Liheng, karena Li Liheng tidak rajin mengolah teknik budidaya transendensi spiritualnya, melainkan sutra hati setan kebebasan. Metode penanaman mental Sekte Iblis tidak mudah untuk dihilangkan. Semakin banyak seseorang dikultivasikan, maka ia akan semakin kecanduan. Yang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tanpa melihat Li Liheng, Yang Chen tentu saja tidak memiliki kesempatan untuk melihat Yang Lan. Dengan pemahaman Yang Chen tentang Yang Lan, mantan penduduk desa ini, yang sekarang menjadi musuh hidup dan mati, juga harus bekerja keras untuk menemani Master Sekte Muda berkultivasi, diam-diam menunggu kesempatannya datang. Ketika Yang Chen berpikir bahwa dia tidak akan melihat Yang Lan dalam perjalanan ke Taitianmen ini, Yang Lan sendiri muncul di depan Yang Chen. Tepat ketika Yang Chen hendak mencapai gerbang Gunung Taitianmen, Yang Chen melihat sosok Yang Lan. Sekarang Yang Lan, di manakah dekadensi masa lalu? Dia sangat bersemangat. Dia berdiri dengan tenang di jalan yang harus dilalui Yang Chen, tersenyum dan menunggu Yang Chen. Chapter 1377. Tuan Yang, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak melihatnya selama ratusan tahun, tetapi Yang Lan terlihat semakin nyaman. Namun, tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan sapaan ini, sepertinya dia mengertakkan gigi dan mengatakannya. Terima kasih kepada Tuan Muda Yang, saya baik-baik saja selama ini. Yang Chen menjawab sambil tersenyum, seolah dia tidak merasakan kebencian sama sekali dalam nada bicara Yang Lan. Bagus kalau kamu baik-baik saja, sehingga ketika aku ingin melakukannya suatu hari nanti, kamu tidak akan bisa merasakan rasanya dengan hati-hati. Wajah Yang Lan selalu mempertahankan senyuman ramah seperti itu, dan dia dan Yang Chen memiliki ekspresi yang sama seperti teman dekat yang mengobrol. Jika Anda tidak mendengarkan apa yang dia katakan, melihat dari kejauhan, ini pasti dua orang teman yang sedang mengobrol mesra. Sepertinya upahku di luar agak rendah. Bagaimana Yang Chen bisa menunjukkan kelemahan secara verbal, matanya menjadi semakin melengkung, dan dia menjawab, baiklah, saya akan menggantung 10 pil jantung pertanyaan kelas 3 nanti untuk melihat apakah ada yang tertarik. Jika kamu tidak ingin mati, sembunyi saja di kandangmu dan jangan pernah keluar. Petik 2. Hadiah ini secara langsung mengejutkan Yang Lan. Jangan melihat kesuksesan Yang Lan saat ini, dia juga merupakan antek nomor 1 di sekitar Master Sekte Muda. Di dalam Taitianmen, hampir semua orang memanggilnya pelayan Yang. Namun, hadiah dari Yang Chen ini masih membuatnya sangat ketakutan. Pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 2 telah membuat sejumlah besar master panggung Dacheng berebut untuk mendapatkannya. Tak perlu dikatakan lagi, pil jantung batin yang mempertanyakan kelas 3 jelas merupakan hal yang baik untuk diperjuangkan orang. Belum lagi orang luar, bahkan di antara orang Taitian, pasti akan ada banyak sekali orang yang tergoda. Antara antek master sekte muda dan 10 pil jantung dalam yang mempertanyakan kelas 3, para master tahap Dacheng itu pasti akan memilih pil jantung dalam yang mempertanyakan tanpa ragu-ragu. Seorang junior di tahap Yuan Ying, dia bukanlah murid yang jenius. Dia mengandalkan pengiriman saudara perempuannya ke Master Sekte Muda untuk menukar kesempatan membentuk jiwa yang baru lahir. Jika orang seperti ini mati, maka dia mati. Siapa yang peduli? Belum lagi para master panggung Dacheng ini, bahkan Li Liheng pun tidak akan peduli. Di masa lalu, Yang Lan terbiasa membiarkan dia menjalankan kuali sutra hati setan gratis. Sekarang sutra hati setan bebasnya memiliki cukup kuali, dan budidayanya memiliki dasar yang cukup. Dengan atau tanpa Yang Lan, sebenarnya tidak ada perbedaan. Jika Li Liheng mengetahui bahwa Yang Chen menawarkan hadiah berupa 10 pil jantung dalam yang mempertanyakan tingkat 3, mungkin dia akan langsung membunuh Yang Lan untuk menerima hadiah tersebut. Yang Chen hanya menggunakan satu kalimat dan membiarkan keringat dingin Yang Lan mengucur. Selama bertahun-tahun, Yang Chen terus meningkatkan penghargaannya. Meskipun tidak ada yang berani memprovokasi dia di sekte, ketika Yang Lan sendirian, dia tidak akan pernah melakukannya dengan mudah. Bahkan jika dia keluar, akan ada banyak master yang menemaninya. Dia hanya dijebak oleh Yang Chen.
Terutama dalam 1 atau 200 tahun terakhir, sikap sekte surga terbesar terhadap Yang Chen telah berubah dari perlawanan menjadi pembunuhan menjadi kerjasama. Selain memulai secara diam-diam, Yang Lan tidak mungkin berurusan dengan Yang Chen secara terbuka. Perasaan ini membuat Yang Lan semakin tidak nyaman. Setiap kali dia memikirkan Yang Chen, dia selalu tampak seperti sedang mengertakkan gigi. Sekarang Yang Chen benar-benar menggunakan cara ini untuk mengancam Yang Lan lagi. Ini sungguh tak tertahankan, apa yang tak tertahankan. Yang Lan telah menanggungnya selama ratusan tahun, dan dia tidak ingin menanggungnya lagi. Formasi penekan roh abadi alam semesta telah terbuka sepenuhnya. Selama dia menemukan peluang bagus, dia bisa dengan mudah menembus tahap Dacheng dan naik. Saat itu, apa yang akan terjadi pada Yang Chen? Perhitungan Yang Lan sangat bagus. Saat itu, Yang Chen pasti akan menjadi kambing hitamnya untuk membunuh Li Liheng. Ketika Yang Chen dikejar oleh orang-orang di seluruh dunia, pamannya Yang Lan akan naik bersama saudara perempuannya di hadapan banyak orang yang tercengang. Seberapa nyamankah itu? Yang paling dia banggakan adalah ini. Yang Lan mengetahui berita itu dari mulut Li Liheng. Tidak ada yang tahu tentang mata formasi khusus. Dia benar-benar bisa menikmatinya di sekte tanpa mengambil risiko apapun. Saat aku naik suatu hari nanti, aku pasti akan memberimu sebatang dupa saat aku tiba di dunia spiritual. Memikirkan hal ini, pinggang Yang Lan juga menjadi tegak. Jika dia tidak keluar, maka dia tidak akan keluar. Akankah seseorang benar-benar berani menyerbu Tai Tianmen dan mengambil tindakan? Bahkan jika ada, bisakah orang-orang ini menembus segel iblis Tai Tianmen? Ini juga berkat berkah guru Yang, Tai Tianmen membeli segel iblis. Yang Lan berkata dengan penuh kemenangan, bahkan jika seseorang ingin melakukannya, selama saya tidak keluar, siapa yang dapat melakukan apapun terhadap saya? Yang Lan tidak punya pilihan. Dengan segel iblis, semuanya baik-baik saja. Secara khusus, segel iblis ini dijual oleh Yang Chen, yang membuat percakapan keduanya memiliki semacam siklus karma. Tentu saja, keberanian Yang Lan tidak akan bertahan lama. Pengaturan untuk membunuh Li Liheng harus dilaksanakan dalam waktu dekat. Setiap kali dia bertemu Yang Chen, tidak ada hal baik. Bahkan pengaturannya sendiri pun terganggu. Dari sudut pandang ini, Yang Chen dapat dikatakan sengaja melakukan hal buruk demi kebaikan Yang Lan setiap saat. Oh, Yang Chen sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak mempercayainya. Di saat yang sama, ada semacam lelucon di benaknya. Dia menatap Yang Lan dari atas ke bawah untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, kamu bahkan tidak berani keluar dari segel iblis sekte. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pembalasan surga akan datang kepadamu melalui segel iblis? Begitu kata-kata Yang Chen keluar, Yang Lan, yang tertawa bangga, sepertinya tiba-tiba dicekik lehernya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara dan tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Rencana Yang Lan tampaknya komprehensif, tetapi dia lupa bahwa dia tidak dapat menarik pembalasan surga dalam segel iblis. Tidak ada pembalasan surga, dan tentu saja, tidak ada kenaikan. Semua yang dikatakan Yang Lan hanyalah fata morgana. Bahkan jika mata formasi-formasi penekan roh abadi semesta itu ajaib, tidak mungkin membiarkan Yang Lan naik tanpa melewati retribusi. Ini hanya masalah kecil, jangan khawatir. Meskipun hatinya ketakutan, Yang Lan tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia hanya menjawab dengan lemah, Tuan Yang, tolong berjalanlah dengan baik. Maafkan saya karena tidak mengantarmu pergi. Melihat penampilan keras kepala Yang Lan, Yang Chen hampir ingin tertawa di dalam hatinya. Dia masih khawatir tentang bagaimana cara menembus segel iblis dari Tai Tianmen, dan apakah perlu untuk mengekspos senjatanya sendiri, tapi sekarang sepertinya itu sama sekali tidak perlu. Belum lagi yang lainnya, Yang Lan sendiri yang bisa menjungkir balikan orang-orang Tai Tian demi dia. Mungkin di masa depan, kehancuran Tai Tianmen akan bergantung pada kinerja Yang Lan. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak semakin menantikannya? Hati-hati di jalan. Yang Lan tersenyum dingin dan mengucapkan selamat tinggal. Dia berbisik di mulutnya, kamu beruntung aku tidak membunuhmu kali ini. Jangan pergi. Yang Chen pun menanggapinya dengan munafik. Dia tersenyum dan menjawab dengan suara rendah, keberuntungan saya tidak terlalu bagus. Kalau tidak, mengapa saya tidak bertemu dengan Penatua Ming atau Penatua Liu? Saat dia berbicara, Yang Chen sudah menjauh dari sini, hanya menyisakan serangkaian tawa. Namun, tawa ini berhenti di telinga Yang Lan, tapi itu seperti lonceng pemakaman. Bagaimana Yang Chen mengetahui tentang Penatua Ming dan Penatua Liu? Chapter 1378. Ming Guangruo dan Tetua Agung diam-diam dikirim oleh Yang Lan. Kecuali beberapa orang yang berpartisipasi dan Yang Lan, tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Menurut rencana Yang Lan, jika Yang Chen ditemukan oleh orang-orang yang dia kirim, hanya akan ada satu tujuan, yaitu mati di tempat. Namun, Yang Chen berdiri di depannya. Dari sudut pandang umum, ini hanya berarti Yang Chen tidak bertemu dengan Penatua Ming dan yang lainnya. Namun, jika dia tidak bertemu dengan Penatua Ming, bagaimana Yang Chen tahu tentang mereka? Ini hanya berarti bahwa segala sesuatunya telah berubah, dan itu masih ke arah yang tidak diharapkan oleh Yang Lan. Seorang tetua yang hebat, ditambah 4 atau 5 tetua tingkat Dacheng, jika kekuatan seperti itu dirusak, belum lagi Yang Lan hanyalah antek, bahkan tuannya, Master Sekte Muda Li Liheng, tidak dapat memikul tanggung jawab sebesar itu. Harus diketahui bahwa Yang Lan mengirim Ming Guangruo dan yang lainnya, tetapi itu adalah masalah pribadi yang licik. Dia tidak memberitahu Li Liheng, juga tidak memberitahu Sekte. Dapat dikatakan bahwa Ming Guangruo dan yang lainnya memenuhi permintaan Yang Lan. Jika masalah ini berhasil, tidak apa-apa. Jika gagal, mereka akan kehilangan tenaga kerja. Belum lagi sikap sekte terhadap Yang Chen, hilangnya tuan-tuan ini saja sudah cukup untuk membiarkan orang-orang di aula penyiksaan menggiling tulang Yang Lan dan menyebarkan abunya. Sekarang,
Apa yang paling ingin dilakukan Yang Lan bukanlah menunjukkan keunggulannya di depan Yang Chen, tetapi bergegas ke Aula Chuanying untuk melihat apakah tablet sumber kehidupan Penatua Ming dan yang lainnya masih ada di sana. Meskipun tablet sumber kehidupan para tetua agung telah diambil kembali, dan tidak mungkin untuk mengetahui hasilnya, selama mereka mengetahui tablet sumber kehidupan dari Penatua Ming, mereka dapat mengetahui keseriusan masalah ini. Melihat Yang Lan yang pergi dengan tergesa-gesa, wajah Yang Chen juga menunjukkan senyuman lucu. Kemunculan Yang Lan hanya memberi Yang Chen kesempatan untuk diam-diam mengubur bom besar di dalam Tai Tianmen. Setelah Yang Chen menjual Demon Cell Array, sekte besar pada dasarnya mengatur susunan besar ini di gerbang gunung. Meskipun tujuan utama semua orang adalah untuk memblokir kesengsaraan, kemampuan perlindungan yang sangat baik dari Demon Cell Array masih membuat sekelompok konsumen membicarakannya. Jika mereka ingin menghancurkan Tai Tianmen, mereka harus mempertimbangkan formasi penyegel setan. Pada saat itu, sungguh kebetulan mereka mendapatkan formasi penyegel iblis. Jika Yang Chen dan Istana Cunyang mengambilnya sendiri, mereka akan ditindas oleh banyak sekte besar. Jadi, mereka hanya bisa memanfaatkan situasi ini dan menjual formasi penyegel iblis. Tapi sekarang, arai penyegel setan telah menjadi payung pelindung bagi orang-orang Tai Tian. Jika tidak ada cara lain, Yang Chen harus secara diam-diam menghancurkan arai penyegel iblis. Tapi betapapun rahasianya, selalu ada tanda-tanda yang bisa diikuti. Jika orang tahu bahwa Yang Chen lah yang berada di belakangnya, akan ada lebih sedikit peluang untuk berkomplot melawannya. Yang Chen bukannya tak terkalahkan. Yang Chen memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini. Itu masih di luar kemampuan Yang Chen untuk melawan sekte nomor 1 dari sekte Dao sendirian. Biarpun di dunia fana, dia mungkin bisa membalas dendam sekali, tapi bagaimana setelah naik? Harus diketahui bahwa ketergantungan terbesar orang Tai Tian adalah Kaisar Langit dari pengadilan surgawi. Tujuan utama Yang Chen juga adalah orang itu. Tidaklah bijaksana untuk mengungkapkannya sekarang. Berbeda dengan Yang Lan, terutama ketika dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar untuk melewati kesengsaraan sesuka hati. Yang Lan akan melakukan segala kemungkinan untuk membiarkan kesengsaraan datang. Yang Chen telah lama mengatakan bahwa cara terbaik untuk menangani arai segel iblis adalah dengan menghancurkannya dari dalam, dan Yang Lan sepenuhnya memiliki kondisi seperti itu. Menggunakan formasi penindasan roh tak terbatas langit dan bumi adalah peluang bagi Yang Lan, tetapi juga merupakan krisis. Jika dia menggunakannya dengan baik, Yang Lan bisa dikatakan sebagai subjek ujian bagi tuan mudanya, sehingga bahkan setelah naik, dia masih bisa makan dan minum di sekte Suantian dunia spiritual. Tetapi jika dia menggunakannya dengan buruk, itu sama dengan mengkhianati sekte secara langsung dan dikejar oleh orang-orang Tai Tian. Oleh karena itu, untuk menghindari hasil terburuk, Yang Lan akan melakukan yang terbaik untuk memecahkan blokade Demon Cell Array. Untuk saat ini, Yang Chen tidak pernah meragukannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Lan selalu bermain dengan orang-orang Tai Tian. Ini hanyalah asisten alami Yang Chen, dan itu juga akan menarik semua perhatian dan memikul semua tanggung jawab atas penghancuran arai segel iblis. Yang Chen bahkan bisa membantunya secara diam-diam. Agaknya, orang-orang Tai Tian pada saat itu akan sangat bagus untuk ditonton. Perjalanan ke Tai Tianmen berhasil diselesaikan. Yang Chen pergi dengan puas dan bergegas kembali ke Istana Cunyang. Saat ini, Yang Lan sudah bergegas ke Aula Chuanying. Steward Yang, kenapa Anda punya waktu untuk berkunjung hari ini? Melihat sosok Yang Lan yang tergesa-gesa, murid yang bertugas di Aula Chuanying melangkah maju dan membungkuk untuk menyambutnya. Temukan aku tablet kehidupan Penatua Ming Guang Ruo segera. Yang Lan tidak peduli tentang keterikatan dengan murid biasa, dan memerintahkan dengan tenang. Hai, pramugara Yang, tunggu sebentar. Murid yang bertugas melihat wajah Yang Lan tidak bagus, dan tidak berani mengatakan apapun. Dia buru-buru menyetujuinya, dan kemudian dengan cepat menemukan tablet Ming Guang Ruo di antara ribuan tablet kehidupan. Melihat tablet kehidupan Penatua Ming yang masih utuh, Yang Lan menghela nafas panjang, dan jantungnya yang menggantung di tenggorokannya jatuh kembali ke perutnya. Untungnya, Penatua Ming baik-baik saja. Yang Chen, pria itu, sedang menggertak. Dia berpikir bahwa dia sangat kuat, dan dia ketakutan hingga berkeringat dingin. Sekarang hujan telah berlalu, jika Penatua Ming baik-baik saja, maka orang berikutnya yang mendapat masalah adalah Yang Chen. Diperkirakan Tao Junqi bertemu dengan Penatua Ming, dan kenaikannya sudah dekat. Penatua Ming dan Penatua Liu merasa malu untuk saling membunuh, jadi mereka tidak bergerak. Tao Junqi meminta bantuan, agar Yang Chen bisa bebas sampai sekarang. Setelah memahami kebenaran ini, senyum cerah muncul di wajah Yang Lan. Senyuman Yang Lan membuat murid yang bertugas di sebelahnya menjadi tenang. Tampaknya ini sedikit menyanjung Steward Yang. Selama dia sering bisa membuat Steward Yang dalam suasana hati yang baik, ketika Master Sekte muda mengambil alih sekte di masa depan, manfaatnya tidak akan terbatas. Memberikan pandangan puas kepada murid yang bertugas, Yang Lan perlahan meninggalkan Aula Chuanying, dan itu seperti orang yang berbeda dari penampilan tergesa-gesa sebelumnya. Namun, hati Yang Lan yang tampak tenang sudah mulai menimbulkan keributan lagi. Yang Chen benar, jika dia tidak membuka segel iblis, apa yang harus dia lakukan? Menggunakan mata khusus dari formasi pasti akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Meskipun dia bisa menggunakan alasan melakukan eksperimen untuk Master Sekte Muda, premisnya adalah bahwa Master Sekte Muda tidak bisa membantahnya. Dengan kata lain, pada saat itu, Li Liheng harus mati. Bahkan jika Yang Lan ingin menjelaskan, dia hanya bisa pergi ke dunia spiritual untuk menjelaskan. Jika tidak, di dalam Tai Tianmen, dia akan langsung dibunuh oleh petinggi Tai Tianmen yang marah. Oleh karena itu, tidak mungkin Yang Lan membiarkan sekte membiarkannya naik secara diam-diam. Untuk saat ini, sepertinya dia hanya bisa menemukan cara untuk memecahkan segel iblis tersebut. Tampaknya Yang Chen mengatakan bahwa jika dia ingin membuka segel iblis, yang ada hanya serangan penjepit dari dalam dan luar.
Tidak ada jalan lain. Chapter 1379. Tidak peduli bagaimana Yang Lan memutar otaknya, Yang Chen sekarang dalam perjalanan kembali ke Istana Cunyang. Setelah tidak kembali ke sekte selama lebih dari 100 tahun, Yang Chen bahkan merasa ingin pulang. Istana Cunyang memiliki 3 lagi Master Panggung Dacheng, yang tentunya merupakan peristiwa besar. Awalnya merupakan sekte kecil kelas 2, hanya ada 8 leluhur tahap Yuanying. Hanya dalam beberapa ratus tahun, kini telah berkembang menjadi sekte besar dengan lebih dari selusin Master tahap Dacheng dan ribuan leluhur tahap Yuanying. Orang-orang harus mengagumi kecepatan perluasan Istana Cunyang. Semua ini sepertinya ada hubungannya dengan Yang Chen. Ketika Gao Yue, Gong Xunling dan Yang Chen kembali ke Istana Cunyang satu demi satu, mereka disambut oleh anggota tingkat tinggi dari sekte yang dipimpin oleh kepala istana. Dalam ratusan tahun ketidakhadiran Yang Chen, Istana Cunyang telah menambahkan 8 Master Panggung Dacheng, semuanya berasal dari aula eksentrik dan setia. Kini, tidak ada yang berani meremehkan Istana Cunyang. Bahkan jika itu adalah orang Taitian, jika mereka ingin menghancurkan Istana Cunyang, mereka harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Istana Cunyang saat ini sudah menjadi raksasa, dan wilayahnya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Sekte kecil di sekitar Gunung Meiking telah dianeksasi oleh Istana Cunyang. Entah itu sumber daya keuangan atau tenaga kerja, Istana Cunyang telah menjadi pemimpin sekte kelas 1, dan kekuatannya hanya berada di belakang sekte super besar itu. Inti dari sekte masih berupa para tetua yang dipimpin oleh kepala istana. 8 tetua yang asli kini telah dipromosikan ke tahap Dacheng. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh pil tubuh pemurnian merit Yang Chen, akar roh yang diperoleh telah meningkat pesat, dan tidak ada lagi kesulitan dalam kultivasi. Hanya masalah waktu saja sebelum mereka memasuki tahap Dacheng atau bahkan naik. Namun, di hati kepala istana dan sesepuh, selalu ada duri yang terkubur, yaitu perilaku orang Taitian terhadap Istana Cunyang. Jika Yang Chen tidak menemukannya lebih awal, mungkin seluruh fondasi Istana Cunyang akan berada di tangan Liang Shaoming dan menjadi antek Taitianmen. Hal-hal ini terbatas pada eksekutif inti dan Yang Chen, dan bahkan Gao Yue pun tidak terlalu jelas. Dia hanya tahu bahwa Yang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang Taitian, tetapi itu tidak sampai pada titik di mana dia ingin menghancurkan orang-orang Taitian. Yang Chen tidak ingin dia menanggung lebih banyak kebencian dalam hidup ini. Yang Chen akan menanggung semuanya. Gao Yue hanya perlu menikmatinya. Selama 100 tahun terakhir, tidak banyak peristiwa besar yang terjadi. Satu-satunya hal yang terjadi adalah perluasan sekte masing-masing. Namun, ada kekhawatiran yang sama. Karena munculnya formasi segel iblis, para tetua dari 5 sekte utama Gunung Dasar harus berkultivasi sesuka hati, sehingga ada ketegangan dalam pasokan kekuatan spiritual di sekte tersebut. Sekarang nilai batu roh setidaknya 2 kali lebih mahal dari 100 tahun yang lalu. Gao Yue dan Gong Xunling tentu saja tinggal bersama Yang Chen. Di Istana Naga, mereka bisa mengobrol santai tanpa takut didengar. Ling, bagaimana kabar Li Junyu sekarang? Yang Chen duduk di tepi meja giok di Istana Naga dan menikmati makanan Gao Yue dan Gong Xunling bersama Gong Xunling dan bertanya sambil makan. Li Junyu adalah tetua tahap Yuanying dari Pulau Abadi Giok Hijau dan tetua Taitianmen Li Qingchen. Untuk membela generasi mudanya, dia ingin membunuh Yang Chen, tetapi dia langsung diterima oleh Yang Chen ke dalam peta geografis Sungai Pegunungan. Dia juga master pertama yang terperangkap di peta geografis Sungai Pegunungan. Saat itu, Li Junyu sendiri yang menanggung seluruh kekuatan peta geografis Sungai Pegunungan. Meski peta geografis Sungai Pegunungan hanya memiliki peta laut-laut Cina Timur, Li Junyu tidak tahan lagi. Dia mengigau dan menjadi orang gila yang hanya tahu cara mengolah dan mengejar. Ketika Yang Chen berada di sumur Langya, dia meminta Gong Xunling untuk menangani Li Junyu. Di peta geografis Sungai Pegunungan, Gong Xunling adalah masternya. Setelah bertahun-tahun, pikiran Li Junyu hampir hancur total. Inilah efek yang dibutuhkan Yang Chen. Gong Xunling langsung melepaskan Li Junyu. Di hadapan trio Yang Chen, Li Junyu juga terlihat bodoh, seolah-olah dia telah menjadi orang bodoh. Selanjutnya, Yang Chen tidak mengizinkan Gao Yue dan Gong Xunling berpartisipasi, tetapi membawa Li Junyu pergi sendirian. Kesadaran spiritual yang kuat dari Earth Immortal kelas 1 dengan mudah menanamkan apa yang dibutuhkan Yang Chen ke dalam pikiran Li Junyu. Setelah perawatan Yang Chen, Li Junyu menjadi penampilan lain. Tetua panggung Yuanying, yang awalnya tinggi dan perkasa, sekarang sepertinya telah dirusak oleh sesuatu. Basis budidayanya hampir setengahnya, dan bahkan hidupnya hanya tersisa setengahnya. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata. Tampaknya tidak ada yang berubah, dan hal itu berkembang selangkah demi selangkah. Para Daois, iblis, dan iblis menjaga keseimbangan diam-diam, seolah-olah mereka mengumpulkan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga. Seorang tetua dari Sekte Holocaust, dalam sebuah pengalaman yang tidak disengaja, menemukan seorang wanita gila di wilayah Sekte Dao. Tepatnya, itu dekat Taitianmen. Sekte Iblis seringkali memiliki pengalaman melawan Sekte Dao, jadi tidak mengherankan jika dia muncul di wilayah Sekte Dao. Wanita yang ditemukan, melihat jejak basis kultivasinya, seharusnya adalah master tahap Yuanying, tetapi sekarang dia hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, dan mulutnya terus mengatakan omong kosong ini. Jika didengarkan baik-baik, sepertinya kata-kata Taitianmen sesekali keluar dari mulutnya. Itu terkait dengan orang Taitian. Tetua dari Sekte Holocaust sangat gembira. Ketika dia hendak mendengarkan dengan seksama, dia kebetulan bertemu dengan Penatua Agung Sekolah Iblis Yin Yang, Nyonya Fang Hua. Alhasil, rahasia satu orang menjadi rahasia 2 orang. Setelah mendengarkan baik-baik kata-kata wanita gila itu, keduanya mengubah wajah mereka. Mulut wanita gila itu sebenarnya melontarkan semacam metode budidaya Sekte Iblis, Sutra Hati Iblis gratis. Bahkan di Sekte Iblis, Sutra Hati Iblis bebas adalah metode penanaman jahat yang tidak dikenali oleh orang-orang.
Dalam perkataan wanita gila ini, sepertinya ada murid Tai Tianmen yang sedang mempraktikkan metode kultivasi jahat ini. Dia adalah orang dari Pulau Abadi Giok Hijau. Lady Fang Hua tidak berani menghakimi, tetapi dari sisa basis budidaya Li Junyu, dia menilai sekte Li Junyu. Bagaimana master tahap Yuanying dari Pulau Abadi Giok Hijau bisa sampai ke titik ini? Adegan ini tidak membutuhkan banyak tebakan dari kedua orang tersebut. Dikombinasikan dengan sutra hati setan gratis di mulut Li Junyu, sekilas terlihat bahwa dia pasti digunakan sebagai tungku untuk mengolah sutra hati setan gratis. Orang-orang Tai Tianmen benar-benar mengolah sutra hati setan gratis, dan mereka benar-benar menggunakan orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau sebagai tungku. Ini adalah masalah besar. Di antara para kultivator pada tahun-tahun ini, terutama di antara para kultivator wanita, ada banyak guru, setan, dan setan yang hilang. Tetua dari Sekte Holocaust dan Nyonya Fang Hua juga keluar untuk mencari tuan yang hilang dari sekte mereka sendiri. Mereka mengira mereka dibunuh oleh Sekte Dao, tetapi melihat situasi Li Junyu, mereka sepertinya punya ide lain. Tunjukkan identitasmu dan bawa dia ke Pulau Abadi Giok Hijau. Lady Fang Hua jelas merupakan karakter yang tegas. Setelah menyadari bahwa mungkin ada masalah besar, dia segera mengambil keputusan untuk mengunjungi Pulau Abadi Giok Hijau. Dia percaya bahwa orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau juga ingin tahu apa yang terjadi dengan Li Junyu. Chapter 1380. Bahkan jika penganut Tao dan Iblis sedang berselisih, ketika Nyonya Fang Hua dan Penatua Zhao dari Sekte Haus Darah menyombongkan identitas mereka ke Pulau Abadi Giok Hijau, Pulau Abadi Giok Hijau harus mengikuti aturan dan memberikan penampilan yang ramah untuk menyambut kedatangan mereka. Dua masuk. Saat kedua negara berperang, mereka tidak akan membunuh utusannya. Ini adalah aturan manusia sekuler. Bahkan manusia fana pun mempunyai pengaruh seperti itu, apalagi para penggarap yang mengaku lebih unggul. Orang-orang yang datang adalah tetua agung dari sekolah iblis Yin Yang dan tetua biasa dari Sekte Haus Darah. Pulau Abadi Giok Hijau juga mengirimkan tim penerima yang setara. Penatua Min Huafeng dan Penatua Guan Yuying bertanggung jawab atas resepsi kali ini. Guan Yuying awalnya bertanggung jawab untuk duduk di gerbang sekte. Ada banyak sapaan, dan etiketnya sangat baik. Penatua Min sekarang adalah penatua yang paling kuat di sekte selain penguasa Tantai. Dapat dikatakan bahwa dia cukup memberi perhatian pada Lady Fang Hua. Namun, dalam pertemuan berikutnya, Nyonya Fang Hua dan Penatua Zhao dengan suara bulat meminta kehadiran penguasa Tantai dan beberapa tetua inti lainnya. Mereka hanya mengatakan bahwa ada peristiwa besar yang harus diberitahukan kepada Pulau Abadi Giok Hijau, tetapi sebelum kedatangan Tuan Pulau dan beberapa tetua inti lainnya, tidak ada yang akan mengatakannya. Terutama Nona Fang Hua, tepat di depan Penatua Min dan Penatua Guan, dia bersumpah dalam hati, menjamin bahwa itu pasti peristiwa besar, dan dia harus bertemu dengan penguasa pulau. Tetua agung dari Sekte Iblis Yin yang bersikeras untuk menemui penguasa pulau. Permintaan ini benar-benar membingungkan, tetapi sumpah iblis hati Nyonya Fang Hua membuat pikiran semua orang tenang. Karena mereka harus melihatnya, maka mereka akan melihatnya dan melihat apa yang dia coba lakukan. Tuan Tantai, mohon maafkan saya atas kekasaran saya, ini benar-benar masalah yang sangat penting. Postur tubuh Lady Fang Hua sangat rendah, dan kata-katanya tulus, tetapi maknanya sangat tegas, saya juga meminta pemilik pulau untuk memecat para pemalas. Dia telah mengundang penguasa Tantai dan sekelompok tetua, dan sekarang dia ingin penguasa pulau memecat para pemalas. Apakah dia mempermainkan mereka? Penatua Min hampir kehilangan kesabaran saat itu juga. Dia menatap wajah Lady Fang Hua dengan mata yang hampir menyemburkan api, tapi dia berhasil menahannya. Penguasa Tantai juga menatap mata Lady Fang Hua, seolah dia ingin melihat sesuatu dari mata itu. Lady Fang Hua tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah. Sebaliknya, Penatua Zhao dari Sekte Holocaust berkeringat banyak dan tubuhnya sedikit gemetar. Penatua Zhao hanyalah seorang penatua biasa dan dia masih dalam tahap Yuanying. Di hadapan begitu banyak master panggung daceng di Pulau Abadi Giok Hijau, mustahil baginya untuk tidak takut. Terutama ketika dia melihat permintaan Lady Fang Hua, dia hampir merasa ingin berbalik dan berlari. Setelah suasana ini berlangsung beberapa saat, penguasa Tantai memandangi tatapan gigih Lady Fang Hua dan akhirnya mengangguk sedikit. Dengan lambaian tangannya, murid junior yang bertugas lebih dulu mundur. Melihat Lady Fang Hua masih tenang dan tenang, dia melambaikan tangannya untuk membiarkan beberapa tetua non-inti, termasuk Guan Yuying, mundur. Sampai saat ini, Lady Fang Hua menunjukkan ekspresi puas dan berkata sambil tersenyum, tolong berikan beberapa batasan. Karena ini adalah masalah rahasia, wajar saja jika ada beberapa batasan. Tanpa penguasa Tantai melakukan apapun, beberapa tetua bergerak satu demi satu, masing-masing orang mengatur dua batasan, dan kemudian semua orang duduk menunggu Lady Fang Hua memberikan penjelasan kepada semua orang. Rekan Tao Zhao, keluarkan orang itu. Pada saat ini, Nyonya Fang Hua berkata kepada Penatua Zhao dari Sekte Holocaust. Penatua Zhao mengangguk dengan tergesa-gesa, begitu banyak master panggung daceng telah membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia tidak sabar untuk segera dibebaskan. Namun sebelum dia memulai, Nyonya Fang Hua masih menambahkan kalimat kepada penguasa Tantai, Tuan Pulau, para tetua, orang ini mungkin berasal dari Pulau Abadi Giok Hijau, kami tidak yakin. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami kebetulan bertemu orang ini dan membawanya kemari. Petik 2. Penjelasan ini membuat penguasa Tantai dan beberapa tetua semakin bingung. Apa yang membuat Nona Fang Hua, tetua dari sekolah iblis Yin Yang, begitu berhati-hati? Namun, mereka akan segera mengetahui hasilnya, dan tidak perlu terburu-buru untuk bertanya. Penatua Zhao dengan cepat melepaskan Li Junyu dari kebun obat portabel miliknya, dan kemudian segera kembali ke posisi semula, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu orang-orang di Pulau Abadi Giok Hijau mengetahui situasinya terlebih dahulu. Penampilan Li Junyu, anggota tingkat tinggi dari Green Jade Immortal Island yang hadir hampir tidak bisa mengenalinya.
Namun, kekuatan spiritual unik dari Pulau Abadi Giok Hijau membuat orang mengenalinya sebagai murid Pulau Abadi Giok Hijau. Apa yang kamu lakukan padanya? Segera, seorang tetua menjadi marah dan bergegas maju untuk menanyai Lady Fang Hua. Ku bilang, kita kebetulan bertemu orang ini, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Lady Fang Hua duduk diam di tempat yang sama, tetapi mulutnya juga berteriak. Suaranya sudah dipenuhi aura menakutkan dari 1000 mantra merah. Suara Lady Fang Hua masuk ke telinga, dengan kekuatan menenangkan yang membuat orang menjadi tenang tanpa sadar. Semua orang di Green Jade Immortal Island terkejut. Pantas saja reputasi Lady Fang Hua meroket selama bertahun-tahun, dia benar-benar memiliki dua keterampilan. Tetua yang baru saja berteriak juga menjadi tenang, dan dia merasa sedikit gegabah. Dia hanya mengatakan bahwa ada janji, mengapa dia tidak bisa menahan amarahnya. Memikirkannya dengan hati-hati, mungkinkah kecantikan Lady Fang Hua yang tiada taraf membuatnya merasa sedikit malu. Seharusnya itu Penatua Li Junyu. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya mengenali identitas Li Junyu. Dan kata-kata yang terputus-putus di mulutnya perlahan dipahami oleh beberapa orang. Setelah mendengar Sutra Hati Setan Bebas dan Tai Tianmen, wajah semua orang berubah. Sutra Hati Setan Gratis. Nyonya, apa gunanya Sutra Hati Setan Gratis ini? Termasuk Lord Tantai, anggota inti tingkat tinggi dari Pulau Abadi Giok Hijau tidak memiliki banyak pemahaman tentang Sutra Hati Setan Bebas, sama seperti anggota tingkat tinggi dari Tai Tianmen yang tidak begitu jelas. Semua orang hanya tahu bahwa itu adalah seni iblis, tapi tidak ada yang tahu situasi spesifiknya. Lady Fang Hua adalah seorang tetua sekte iblis, dan tentu saja, dia memiliki pengetahuan tentang metode budidaya ini. Namun, dia tidak menjelaskan secara langsung. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata kepada Penatua Zhao dari sekte Holocaust, Penatua Zhao, mengapa Anda tidak menjelaskannya? Sebagai seorang wanita, ada beberapa kata yang benar-benar tidak dapat saya ucapkan. Penatua Zhao tidak menolak. Saat ini, dia sudah benar-benar tenang. Mendengarkan Nyonya Fang Hua, Penatua Zhao mengangguk sedikit dan menghela nafas, lalu dia berkata, ini adalah Sutra Hati Iblis, ini juga merupakan tabu di sekte iblis saya. Nama lengkap dari metode budidaya ini adalah, Sutra Hati Setan Bebas Yin dan Yang Langit dan Bumi, orang yang mengolah metode budidaya ini. Setelah itu, Penatua Zhao mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Sutra Hati Setan yang tidak terkendali tanpa menyembunyikan apapun. Pada akhirnya, dia bahkan menambahkan, tujuan perjalananku kali ini adalah untuk mencari murid perempuan sekte kita yang hilang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.